Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama Kak Yunia di sini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sesuai dengan poin sebelumnya, jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan di mana rumusnya adalah A per B sama dengan A per B, sementara untuk yang berbalik nilai itu A per B sama dengan B per A. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal yang pertama, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe supaya nanti ketika kakak upload video terbaru, kalian bisa mendapat notifikasinya, tekan juga loncengnya. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama mengenai soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sesuai dengan rumus yang tadi, kita tulis dulu ya. Kita tulis. Oke, udah benar. Nah, jadi perbandingan senilai tadi rumusnya A per B sama dengan A per B. Nah, oke, kita langsung masuk ke soal ya. Pak Bagas itu membeli Pertamax untuk mengisi mobilnya di sebuah pom bensin sebesar 8 liter. Dan Pak Bagas membayar sebesar Rp96.000. Ketika besoknya, Pak Bagas sepulang kerja kembali ke pom bensin untuk mengisi Pertamax dan memberikan uang sebesar Rp200.000. Berapa literkah Pertamax yang akan Pak Bagas dapatkan? Oke. Nah, di sini Pak Bagas kan pertama membeli 8 liter ya. Jadi di sini 8 liter itu ketika dia membayar 96.000. Mohon maaf ya, tulisannya agak kurang bagus. Bentar. Oke, 96.000. Lalu Pak Bagas itu membeli kembali kan pada esok harinya. Nah, dia membelinya berapa? 200.000. Nah, 200.000 itu kan berupa uangnya ya. Kita simpan di sebelah kanan. Ini adalah kondisi keduanya. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa literkah gitu kan ya. Bensin atau Pertamax yang akan didapatkan oleh Pak Bagas. Nah, untuk mencari ini si Pertamaxnya, kita di sini simbolkan dengan X. Boleh X, boleh A, boleh B, terserah kalian. Atau Pertamax P di sini ya, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan apa yang kalian pahami gitu ya. Oke, nah untuk mempermudah kita bisa mencoret 0 di belakang ini. Ini kan sama-sama 3 ya, berarti kita bisa coret. Jadi kalau bawahnya 2, atasnya juga 2. Kalau ini kan ada 3, berarti kita bisa mencoret 3 0 di situ. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X atau besaran liter dari Pertamax yang didapatkan oleh Pak Bagas. Jadi di sini X sama dengan 200 dikali 8 dikali 8 lalu dibagi dengan 96. Nah, gitu ya. Nah, di sini 200 dikali 8 dibagi 96. Ini gimana sih maksudnya, Kak? Jadi, kalian kan ingin mencari nilai X ya. Yang bersilangan dengan X yaitu di sini 96. 96-nya itu ada di bawah. Sementara angka-angka yang di sini ada 2 angka, tidak ada X-nya gitu ya, pas disilangkan, itu kita simpan di atas. Oke, seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita perkecil atau kita sederhanakan angka-angka yang bisa kita bagi di sini. 8 dengan 96 ya. 8 dibagi 8 itu 1. 96 bagi 8 itu adalah
12. Lalu ini kita sederhanakan lagi dengan yang sebelah sini. 200 sama 12 bisa dibagi 2. Berarti di sini 100. Atau dibagi itu aja ya, dibagi 4 aja ya, lebih mudah jadinya. 50. Di sini adalah 3 jadinya. Oke, nah di sini kan sudah disederhanakan. Didapat angka-angka yang belum kita coret adalah 50 dikali 1 dibagi 3. Berarti 50 dibagi 3 gitu ya. 50 bagi 3 itu adalah 18 ya. Atau 16. Coba kita gunakan kalkulator ya. Oke. Nah, di sini 50 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 16,666666 sampai 7 di sini ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa pembulatan ke atas karena ini lebih dari 5. Maka yang kita dapat adalah 16,7 atau 16,67 juga boleh. Kita ambil yang kedua aja ya. 16,67. 16,67. Nah, di sini diingat angka di belakang koma, berarti di sebelah kanan koma ya. Kalau seperti ini, itu gunakan atau sebutkan dengan bilangan-bilangan satuan karena di belakang koma itu tidak ada bilangan puluhan. Jadi bukan 16,67, itu salah. Jadi yang betul adalah 16,67. Nah, sekarang di sini kan yang tanya berapa literkah ya? Berarti di sini 16,67 liter. Seperti itu, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, kita sudah masuk di slide yang kedua dan ada contoh yang kedua. Ita memiliki uang sebanyak Rp75.000 dan dia membelikan buah jeruk sehingga ia mendapatkan sebanyak 5 kg. Berapa buah jeruk berapa buah jeruk yang ia dapatkan jika ia memiliki uang sebesar Rp25.000? Oke, kita kerjakan lagi. Nah, di sini masih perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika kamu membeli 75.000 jeruk, itu jeruknya kamu dapat 5 kilo. Sedangkan kalau kamu beli 25.000 itu kan akan lebih sedikit ya. Kurang dari 5 kilo. Jadi ketika uangnya di sini turun, otomatis banyaknya jeruk pun kita mengalami penurunan atau lebih sedikit yang kita dapatkan, gitu ya. Itu adalah ciri dari perbandingan senilai. Jadi di sini 75.000. Nah, karena di sini sama-sama punya ribuan, di sini kita tulis aja gini ya. Kita langsung sederhanakan. Atau di sini mungkin ditulis dulu aja ya. Nolnya kali ya, biar lebih baik. Oke, di sini 75.000 sedangkan kita mau tahu ketika membeli sebesar 25.000. Oke. Nah, selanjutnya ketika 75.000 didapat sebanyak 5 kg. Di sini 5. Di sini berapa gitu ya? Di sini X misalkan. Nah, oke, di sini kan kalau tadi karena kan di sini coret-coret lalu kita sederhanakan lalu kita bagi. Sebenarnya ada cara lain untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal seperti ini. Jadi caranya dari sini ke sini, dari 75.000 ke 25.000 itu bisa dibagi atau bisa dikali. Yang jelas dibagi ya, karena dia memperkecil. Nah, dari 75.000 ke 25.000 itu dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, betul. Nah, jadi nanti kalau kamu mau mencari nilai X dari atas ke bawah, itu juga kamu harus bagi dengan angka yang sama, berarti dibagi 3. Maka X-nya kita dapat 5 dibagi 3. Nah, di sini 5/3 kg.
kilogram. Nah, lebih mudah ya. Nah, sebenarnya soal yang tadi juga bisa kamu kerjakan seperti ini. Nanti jangan lupa untuk dicoba di rumah kalian dan dicatat di buku tulisnya. Oke, nah di sini ini bisa kita sederhanakan jadi 5/3. Di bawahnya kan 3 di sini ya. 3 dikali berapa hasilnya mendekati dengan 5 dikali 1. Nah 3 kali 1 kan 3. Sisanya mau ke 5 tuh bedanya berapa? Oh 2. Berarti sama dengan 1/2/3 kilogram. Atau sebenarnya kalau misalkan kita bentuk dalam desimal itu adalah 1,67. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, ada 36 buah kardus mie instan. Wow, banyak ya. Ditumpuk menjadi satu dan memiliki berat 12 kg. Tentukan banyaknya kardus jika tumpukan tersebut hanya beratnya 4 kg. Oke, kita kerjakan. Nah, di sini kan 36, ada 36 tadi ya. 36 buah itu tadi banyaknya berat dari kardus mie tadi itu adalah 12 kilo. Oke. Nah, 12 kilo. Tentukan banyaknya kardus. Ini 4 kilo. Nah, di sini ya. Oke, di sini adalah X gitu. Oke, sesuai dengan slide sebelumnya, ini bisa kayaknya ya. Dari 12 ke 4 itu dibagi berapa? Atau bisa juga kalian caranya seperti ini. Kalau tadi kan ke bawah gitu ya, sekarang dari kanan ke sebelah kiri. Nah, dari 12 ke 36 itu dikali berapa? Oke, dikali dengan 3. Nah, berarti nanti kita akan mendapat X-nya adalah 4 dikali 3, karena kita dari sini mau ke sini juga. Nah, berarti 14 kali 3 itu adalah 12. Nah, 12 apa di sini satuannya? 12 buah. Karena apa? Di sini kilogramnya udah ditulis 2 kali. Sementara yang belum ditulis 1 kali lagi adalah si banyak kardusnya. Berarti 12 buah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di slide sudah ada contoh yang keempat. Oke, di sini berapa jumlah uang Tono dan Tony jika perbandingan uang mereka adalah 4/5 dan selisih uang keduanya adalah Rp20.000. Oke, kita jawab sekarang. Jadi di sini untuk mendapatkan selisih nah, kita kurangi perbandingan. Jadi X dikurangi dengan Y. Tahu kalau di sini berarti Toninya itu kan 5 ya. Tononya itu 4. Berarti misalkan di sini X dikurangi Y per X ditambah Y dikali dengan jumlah. Nah, di sini bisa jumlah apapun, bisa uang, bisa mungkin benda, atau mungkin makanan, itu juga bisa. Nah, di sini kita akan mencari jumlahnya. Jadi kita akan mencari ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama selisihnya itu kan 20.000 ya. Di sini adalah 20.000. Oke. Nah, sementara X-nya itu adalah bagian yang besar di sini. Ini adalah 5 perbandingannya ya. 5 dikurang 4 per X-nya lagi.
5, tapi sekarang kita tambah 4 dikali sih jumlahnya. Ini kita inisialkan dengan J gitu ya. Nah, sekarang di sini kan 5 dikurang 4 itu adalah 1. 5 tambah 4 itu adalah 9. Dikali jumlah itu hasilnya adalah 20.000. Nah, untuk mendapatkan nilai jumlah dari kedua uang si Tono dan Tony tadi ya. Nah, maka kita harus mengkalikan ini dengan yang ini. Jadi jumlahnya itu sama dengan 20.000 dikali dengan 9. Jadi gitu ya cara mengalikannya supaya kalian tidak kesulitan. Jadi dikali 9 lalu dibagi 1. Jadi nanti kita balik gitu ya seolah-olahnya. Padahal ini sebenarnya pindah ruas. Jadi J-nya itu kita pindah ruaskan. 1/9 ini juga sama, kita pindah ruaskan. Nah, di sini jadi 20.000 dikali 9 dibagi 1. Hasilnya adalah 180.000. Seperti itu. Jadi jumlah uang si Tono dan Tony itu adalah 180.000 rupiah. Seperti itu ya. Jadi semoga dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya.